Mengapa aku mengikuti Yesus? Ini adalah pertanyaan refleksi kita hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Izinkan saya membawa Anda kembali ke tahun 1995 saat bulan madu kami di Hawaii. Saya dan istri saya, Pat, sudah bersiap-siap untuk menyelam scuba. Kami sangat bersemangat. Kami sudah memakai perlengkapan lengkap, baju selam, sirip, masker, tabung oksigen, semuanya lengkap. Kami berkata satu sama lain, "Ini dia, kita akan melakukannya." Lalu kami naik kapal dan berlayar jauh ke tengah Laut Biru, ke sebuah lokasi yang mereka katakan memiliki terumbu karang yang sangat menakjubkan. Pemandunya berkata bahwa di bawah sana banyak sekali ikan warna-warni. Kami jadi makin bersemangat. Saat kami sampai di lokasi penyelaman, pemandu bertanya, "Apakah kalian pernah melakukan ini sebelumnya?" Kami saling berpandangan dan berkata, "Belum, tapi seberapa sulit sih?" Lalu tibalah saat yang menentukan. Pat bersiap dan perlahan turun ke air. Tapi begitu air dingin menyentuh pinggangnya, dia mulai panik, terengah-engah, dan mulai sesak napas. Ia melihat ke arah pemandu dan berkata, "Tarik saya ke atas, tarik saya ke atas." Dan ketika dia keluar dari air, dia berkata, "Aku rasa aku akan menikmati karangnya dari atas kapal saja." Kami berdua tertawa tentang kejadian itu setelahnya, tapi momen itu mengajarkan kami sesuatu. Terkadang, mudah untuk berkata ya pada sesuatu yang tampaknya menarik, terutama ketika terlihat indah atau menjanjikan dari kejauhan. Tapi ketika kenyataan datang, ketika mulai terasa dalam dan menakutkan, itu cerita yang berbeda. Sebenarnya itu adalah gambaran yang sempurna tentang apa yang terjadi dalam Injil hari ini. Dalam Injil Matius bab 8 ayat 19-20. Seorang pria datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Kedengarannya berani, bukan tanda tanya. Tapi Yesus tidak berkata, "Bagus, ikutlah." Sebaliknya, dia menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung di udara mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Dengan kata lain, Yesus sedang berkata, "Apakah kamu yakin? Karena ini tidak akan mudah." Sama seperti saya dan Pat yang awalnya mengira menyelam ke laut dalam itu mudah. Orang ini mungkin berpikir bahwa mengikuti Yesus akan menjadi sesuatu yang seru atau penuh imbalan secara duniawi. Ia mungkin melihat mukjizat, kerumunan orang, dan berpikir, "Saya mau ikut bagian ini," tapi Yesus ingin memperjelas. Mengikut dia berarti pengorbanan. Itu berarti ketidaknyamanan. Bahkan bisa berarti tidak memiliki tempat untuk tidur. Ini adalah pengingat bagi kita semua untuk memeriksa hati kita sendiri. Mengapa kita mengikuti Yesus? Apakah karena berkat, kedamaian, doa-doa yang dijawab? Atau karena kita telah mengenal dan percaya bahwa Dia adalah Tuhan? Bahwa Dia layak menerima kepercayaan kita, kasih kita, bahkan pengorbanan kita. Cinta sejati tidak mengikuti karena apa yang didapat. Ia mengikuti karena siapa yang diikuti. Mengikuti Yesus berarti berkata ya bahkan ketika itu tidak nyaman.
bahkan ketika itu harus dibayar mahal. Tapi imbalannya, sukacita yang dalam dan tak tergoyahkan, serta kasih yang tidak pernah melepaskanmu. Maka sahabat-sahabat terkasih, dalam waktu doa Anda hari ini, tanyakan pada diri Anda, apakah aku masih bersedia mengikuti, bahkan ketika terasa dalam, tidak pasti, atau tidak nyaman? Karena ketika Anda berkata ya kepada Yesus dengan sepenuh hati, bahkan di tengah pergumulan, Anda akan menemukan sukacita dan damai yang jauh lebih besar daripada yang bisa ditawarkan dunia ini. Dan yaitu bahkan lebih indah daripada menyelam scuba di Hawaii. Jika refleksi ini berbicara kepada Anda, saya akan sangat berterima kasih jika Anda menyukai dan subscribe untuk tetap terhubung. Sampai di sini dulu untuk hari ini. Terima kasih banyak telah bergabung. Sampai jumpa hari Senin depan. Mari kita menutup refleksi hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa Surgawi, sumber segala kebaikan, terima kasih telah mengundang kami untuk mengikuti-Mu. Bukan hanya dalam kenyamanan, tetapi juga melalui tantangan. Ajarlah kami untuk berkata ya kepadamu, bukan karena apa yang kami dapatkan, tetapi karena siapa Engkau. Tolong kami untuk mengasihi Engkau dengan sepenuh hati dan mempercayai Engkau bahkan ketika jalan terasa sulit. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda. Iman Katolik kita dan Couples for Christ.